Hai gengs, back with Medinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan general reading. Temanya adalah seseorang yang sering memikirkan kamu. Siapa dia? Aku happy banget deh, ini tuh kayak terang warna lampunya. Udah beberapa minggu kan aku ngerasa kayak aduh nggak bisa nih aku bikin video di malam hari karena jelek banget pantulan cahayanya ke meja. Ternyata bisa. Oh my god, berarti semesta merestui kita ya gengs. Aku bikin video di malam hari supaya aku bisa upload, tetap bikin video walaupun udah malam ya. Ini tuh udah hampir jam 11 malam. Oke, daripada berlama-lama kita langsung aja kita cek dulu energi kamu ke seseorang yang sering memikirkan kamu. Alhamdulillah kalau dia masih punya pikiran, jadi dia bisa otaknya tuh jalan mikir ya. Seseorang yang sering memikirkan kamu, energinya ke kamu seperti apa? Agak sedikit ngantuk ya guys. Aku tuh kalau lagi semangat tuh bisa bikin video tuh langsung berapa, cuma kadang memorinya nggak cukup guys. Itu yang bikin aku jadi kayak stop bikin video, padahal suka masih semangat gitu loh ya. Begitulah, mungkin aku disuruh istirahat gitu ya, jangan kerja terus. Kemarin aku sempat gak enak badan, masuk angin. Kata mamaku nggak boleh kayak gitu, kalau sakit nggak boleh sebel, karena aku belakangan nggak bisa kerja kan. Nggak boleh sebel, harus bersyukur walaupun sakit. Mungkin disuruh istirahat, jangan kerja terus. Nggak bisa lah orang pekerja keras gini ya. Oke, energi kamu ke seseorang yang sering memikirkan kamu. Energinya kamu suka berbunga-bunga, tapi kamu tahu hubungan ini sulit buat dijalani. Kamu suka sedih, galau, mellow tentang dia. Kayak kamu udah gak terlalu semangat tentang hubungan ini, sama hubungan ini. Tadinya semangat gitu ya, open, makin kesini makin males kayaknya. Kamu udah cukup terbuka, stres, akhirnya kayak kamu memutuskan untuk selesai aja deh gitu, berakhir aja deh. Mungkin kamu merasa dia banyak dekat dengan orang lain juga. Ada beberapa kalian yang belum terlalu serius juga sih di hubungan ini, masih sekedar fun aja. Bisa jadi kamu berharap juga sama dia ya, dan kamu ngejudge dia, hubungannya gak tahu ujungnya kemana. Energi seseorang ke kamu, dia tuh agak memanipulasi, gak jujur, mungkin gak terlalu terbuka ke kamu, suka overthinking, sama dia juga mungkin belum terlalu serius. Ada rasa takut atau insecure, dia suka marah atau emosi atau bikin emosi. Dia sering banget nih ingat-ingat kenangan kalian. Ada rasa galau, sedih. Seseorang sering memikirkan kamu. Kalau kalian suka notice misalnya, kayaknya ini temanya udah pernah dibawain, ya pasti mungkin udah lah. Aku kan udah berapa tahun bikin video. Tapi bisa jadi energinya udah beda. Karena contoh gini, waktu aku bawain misalnya tahun lalu, mungkin tahun lalu kamu dekat sama si A, tahun ini aku bawain lagi, tapi mungkin tahun ini kamu dekatnya sama si B gitu kan. Bisa aja ya si Raisa alasannya. Iya, positive thinking dulu aja. Kalau dibilang enggak kok kak, masih dia juga orangnya, berarti salah siapa? Salah kamu lah yang belum move on. Jangan salahin aku yang bawa temanya itu aja. Ya udah, nggak usah cari siapa yang salah siapa yang benar lah ya. Oke, seseorang yang sering mikirin kamu, bener loh, kayak yang tadi di awal ya, kamu kayaknya ngejudge dia deh. Makanya banyak hal yang mau dia klarifikasi, dia kasih tahu ke kamu, dia ceritain. Orangnya menyenangkan sih sebenarnya. Kamu melihat dia mungkin cheerful, happy terus, senang terus. Dia baik sih kalau soal keuangan nih. Mungkin orangnya suka berbagi,
positif ya. Dia tuh agak-agak egois, maunya menang sendiri. Dan orangnya cukup dewasa, tenang, ada yang religius, mungkin ada yang perbedaan keyakinan agama di sini. Udah merasa terikat nih yang salah satunya. Hubungannya penuh emosi ya guys. Cinta tapi penuh emosi gitu. Walaupun emosi tetap aja dikepoin, tetap aja di stalking gitu ya. Kalau udah kepo tuh jadi overthinking sendiri. Ada beberapa hal sih yang dia pertimbangkan nih di sini. Sebenarnya sama energinya sama kamu, feelingnya mungkin juga sama. Dia suka cari pencerahan tentang kamu tuh, dan banyak yang introspeksi gara-gara kamu. Orangnya memang suka overthinking sih dia nih. Beberapa ada yang jadi pemimpin, leader mungkin di circle-nya. Seseorang sering memikirkan kamu. Dia selalu berjuang untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Orangnya powerful dan suka memantau dari jauh aja sih. Punya perasaan yang dia suka tunjukkan ke kamu nih. Suka stalking hobinya. Kayak kalian berjauhan atau apa ya, kebanyakan kayak mantau stalking aja tuh kan. Bener, baru aku ngomong. Ada lagi kartunya kan, suka memantau dari kejauhan aja dia tuh. Orangnya overthinking, mungkin karena jarang ngobrol, jarang komunikasi, makanya overthinking, gak tahu apa yang sebenarnya terjadi mungkin ya. Dekat sih, cukup dekat sama kamu, saling merespon, klik satu sama lain, satu frekuensi mungkin. Orangnya udah dewasa banget nih, mungkin gak terlalu banyak bicara, tipe yang tenang, kalem, tapi memang agak misterius, pendiam apa gimana Seseorang sering memikirkan kamu. Aku mau shuffle yang lama, dilama-lamain aja. Biar waktunya cepat habis ya. Kayak reader-reader lain gitu, lama. Seseorang yang sering memikirkan kamu, dia pintar loh cari uangnya, pintar saving, atau dia pelit. Pelit. Orangnya tuh banyak idenya, banyak inovasinya. Dia lebih suka action daripada ngobrol, berkata-kata, komunikasi. Banyak pencapaian dalam hidupnya. Nah, beberapa itu love language-nya itu gifting ya. Dan ada sesuatu yang mungkin dia mau lakukan, pekerja keras nih. Mungkin dia sudah mapan ya guys ya, stabil finansialnya, hidupnya. Dia itu suka kasih self defense ya, kayak nggak mau deket-deket, kasih batasan, mungkin entah karena apa. Beberapa ada yang dalam bidang hukum, mungkin polisi, lawyer, jaksa, hakim, apalagi apalah lah ya. Dan banyak hal yang dia ingin capai dalam hidupnya. Dia tuh gampang baper kalau sama cewek. Kalau dia maskulin ya. Oke, we are gonna check. Seseorang sering memikirkan kamu. Aku shuffle ya, minimal shuffle-nya 10 kali. 6 7 8 9 10, biar waktunya cepet. Pasti kalian pada ketawa, bener-bener si Raisa. Iya, kadang tuh aku kayak aduh lama banget nih, waktunya belum habis-habis, udah semua aku kupas tuntas gitu kan. Kalian maunya
aku lama-lama ya kan, kok bisa 2 hari ya nggak selesai-selesai nontonin aku. Oke, ini aku akan ambil poin-poinnya aja ya. Seseorang sering memikirkan kamu. Seseorang yang suka halu-haluin tentang kamu, punya imajinasi sendiri tentang kamu. Dia cukup pemberani orangnya. Mungkin dia pernah bohongin kamu, atau kamu pernah merasa kayak dihianati atau dibohongi sama orang ini. Dan kalian pernah menghabiskan waktu bersama nih. Apa nih maksudnya ya? Nggak tahu juga sih aku nih. Dia seseorang yang agak-agak sombong dan apa ya, kayak agak-agak ini ya, childish, kayak anak kecil gitu. Dan tingkah lakunya tuh agak nyebelin, agak ngeselin. Mungkin suka-suka dia aja tipenya. Dia orang ini mungkin kayak sering berpapasan kalau nggak LDR ya, kayak dalam satu komunitas yang sama atau lingkungan yang sama kamu. Dia suka alam, atau dia suka makan makanan kayak dari alam gitu, kayak sayur mayur, buah gitu, atau tipe yang sangat menjaga pola makan atau makan sehat, clean eating. Nah ini soalnya ada it guys, ada nature, jadi saya hubung-hubungkan ke sana ya. Yang sering memikirkan kamu. Aku juga bisa guys kalau mau di shuffle gini. Apapun bisa. Dulu aku tuh sama teman-teman aku yang kerja di media, pas mereka pertama kali tahu aku baca tarot, katanya aku tuh gimmick guys. Kurang ajar memang, karena teman-teman aku yang di media itu kan kerjanya di TV kan, banyak gitu, jadi mereka terbiasa sama gimmick, jadi mereka bilangnya tarot ini gimmick. Kurang ajar memang. Oke. Seseorang yang memikirkan kamu, memang komunikasinya nggak jelas di antara kalian, kayak tiba-tiba datang, tiba-tiba pergi, tiba-tiba nggak direspon gitu ya, apa maunya memang. Dia tuh kayak pengen banget sih mendekat atau memiliki kamu, kayak dirasa gemes atau sebel, tapi kayak gitu, ngerti kan? Ngerti lah. Kalau hubungan cinta segitiga ini ada sosok wanita mungkin di sisinya dia kalau dia maskulin, tapi orangnya ini banget sih, maskulin banget, tipenya provider atau protector, ada juga yang kayak gitu. Dan ada yang tubuhnya kurus ya, mungkin dia punya hati ya ke kamu nih. Apa ya, ada yang berbunga-bunga, berusaha untuk melepaskan energinya dari kamu ya. Mungkin sikapnya kira-kira ini dingin ke kamu. Ini ada rumah, apa rumah kalian deketkah, atau entah nih pas sama kamu dia membuka dirinya, ada bagian-bagian yang kosong dan kamu mengisi bagian itu. Pas deket kamu tuh kayak berbunga-bunga juga, atau dia tuh on off, jadi kayak nanti datang lagi ke kamu karena dia ngerasa tuh rumahnya tuh ya kamu gitu, pergi datang lagi, pergi datang lagi, dan kamu mungkin menerimanya juga sih. Bingung ya, ini tuh agak membatasi diri, tapi sebenarnya dia nggak benar-benar membatasi. Jadi let's say misalnya kamu chat dia masih merespon gitu, nggak benar-benar menutup akses banget gitu, ngerti kan? Oke, kita bakalan cek. Wait, bentar. Seseorang yang sering memikirkan kamu, mungkin ada sesuatu yang ingin dia katakan. Kamu itu salah satu hal yang terbaik dalam hidupnya. Dia tuh tertarik sama kamu ya,
dan tertarik juga energinya ke kamu. Dia takut buat kontak kamu dan dia nggak bisa membiarkan kamu untuk tetap dekat sama dia. Nah, kenapa tuh? Kan, apakah ini cinta segitiga? Dia tuh I look for you everywhere katanya tuh. Dan dia sadar kalau dia tuh udah merusak, membuat semuanya berantakan di hubungan ini. Dan dia tahu tuh, katanya dia bukan satu-satunya buat kamu. Entah dia yang punya seseorang atau dia tahu kamu ada yang lain juga. Ayo, siapa yang sebenarnya punya siapa? Siapa yang memiliki siapa? Apa sih? Ya mungkin contoh dia tahu kamu ada seseorang yang lain. Padahal kamu single gitu, tapi mungkin dia feelingnya kamu ada seseorang yang lain. Bisa aja kan, padahal nggak ada gitu. Dan dia itu katanya, ini kayak seseorang yang pasrah ya kata-katanya. We need to let each other go. Jadi kayak udah dia pasrah aja kalau misalnya dia harus kayak dia perlulah gitu membiarkan salah satu di antara kalian tuh kayak pergi dari hubungan ini. Ya kan, maksud aku tuh kayak hubungan-hubungan third party nih. Siapa nih yang menghadirkan seseorang? Oke, kita bakalan cari tahu kenapa dia sering mikirin kamu. Kenapa seseorang sering memikirkan kamu? Karena ada ini deh, kayak kamu ngejudge dia atau kamu mungkin punya pikiran yang negatif tentang dia, atau kamu berasumsi lah yang negatif-negatif. Dan ada sesuatu yang membuat dia kayak ngerasa bersalah atau merasa nggak tenang atau nggak enak gitu loh perasaannya. Kayak orang ini mau maju atau mau mendekat ya, karena komunikasinya kan kayak udah on off nih. Mungkin mau komunikasi, mau mulai duluan, mau approach kamu. Bisa juga ada banyak hal yang mau dia lakukan terkait dengan konflik di antara kalian. Mungkin dia mau ngapain nih, action apa ya. Nah, keluar nih kartu tentang seseorang yang memikirkan. Kayak dia masih mau welcome sih, kayak masih mau membuka diri ke kamu. Apa ya, mungkin banyak yang mendekati tapi dia pikirannya mungkin masih fokusnya ke kamu ya. Dia masih suka mantau kamu dari kejauhan sih. Mungkin ada hal yang bikin kamu marah dan dia tahu itu. Dan dia tahu juga kalau kamu masih marah atau menjaga jarak dari dia. Ada sesuatu yang mau dia tegaskan di sini nih. Dia masih menunggu kamu juga, aku lihat ya. Belum benar-benar mau melepaskan kamu, aku lihat kayak masih mau memiliki, masih mau dekat. Karena ada sebuah kenyamanan yang dia rasakan dan dia happy dekat sama kamu. Mungkin dia pengen menumbuhkan rasa-rasa nyaman itu. Dan dia dapat support dari sekelilingnya. Ya untuk tetap dekat sama kamu mungkin. Perasaan seseorang yang sering memikirkan kamu. Bete aku dari tadi, kartunya jatuh-jatuh terus. Caper nih kartunya, sebel, caper banget. Salah apa gue, kata kartunya. Apa nggak apa-apa disalahin, salah pokoknya, salah semua. Oke, seseorang sering mikirin kamu, perasaannya masih baper, masih happy-happy aja, senang-senang aja nih, nggak ada emosi atau apa ya. Cuma dia ngerasa kayak kamu ngediemin dia nih. Iya, perasaannya kayak masih ini ya, kayak mau memenangkan hati kamu lagi nih.
Perasaannya kamu tuh dunianya dia. You are the world. Perasaannya pengen sabar-sabar dulu, mungkin belum waktunya buat action menurut dia ya. Tuh ada yang nunggu kamu kontak dia, ngechat dia, komunikasi. Perasaannya belum mau terlalu banyak bicara sih, lebih pengen silent dulu mungkin, takut salah ngomong atau apa. Kayak pengen say hi atau komunikasi, berkabar. Bingung harus gimana, stres, overthinking, takut salah mau ngelakuin ini itu. Ada rasa capek sama karir pekerjaan, tapi capek juga kalau untuk effort banget di hubungan ini. Perasaannya masih mau happy fun sama kamu, bukan energi yang berat-berat gitu loh. Kayak apa sih energi berat tuh, maksudnya bukan tentang hubungan terus yang dipikirin, maksudnya pengen hubungannya baik-baik aja, fun, happy, nggak selalu tuh semuanya tentang hubungan serius gitu loh yang dipikirin. Kan bisa juga kayak bisa bertemu, fun, sharing, terus kayak talking about something gitu maksudnya. Apa yang seseorang yang dipikirkan tentang kamu? Lupa ya, padahal kan aku mau lama-lamain shuffle-nya. Gitulah guys, kalau bukan habit susah mau di mengada-ngada ya. Kalau kalian lihat seseorang tiba-tiba berubah dan itu cuma sebentar, dan nah itu berarti itu bukan habitnya dia guys, jadi orang itu cuma mengada-ngada. Nah kalau kalian lihat seseorang influencer di sosial media melakukan sesuatu gitu tiba-tiba dan sebentar aja, nah itu berarti bukan habitnya dia. Bisa jadi orang itu cuma pura-pura melakukan hal positif. Ngerti nggak maksud aku? Jadi kayak don't trust anything from social media ya. Don't trust anyone. Oke. Apa yang dia pikirkan? Kan dia sering mikirin kamu nih. Apa sih sebenarnya yang dia pikirkan? Yang dia pikirkan adalah karena dia masih baper ke kamu dan ada rasa kehilangan nih, kehilangan kamu, dan kayak masih pengen tahu, pengen ikut-ikut, kayak masih pengen following you lah, masih pengen tahu tentang kamu. Apa ya? Ada seseorang yang patah hati juga. Ini seseorang yang kayak lagi stuck mikirin sesuatu gitu, tapi stuck aja, bingung, terjebak dalam pikirannya sendiri. Yang dia pikirkan kayak mau memberikan sesuatu ke kamu ya, aku lihat. Bingung harus gimana, kayak udah gak bisa berbuat apa-apa. Ada yang kayak merasa jalannya udah jalannya tuh kayak udah buntu gitu, udah mentok, gak tahu harus next stepnya tuh apa gitu maksudnya. Kayak ada yang mau bertemu ya, walaupun sulit untuk mengungkapkan pertemuan, keinginan buat bertemunya. Ada yang masih pengen kayak membuka diri ke kamu nih. Ada sih yang bertanya kayak kamu tuh kesepian gak sih tanpa dia, kayak wondering aja nih orang. Ada seseorang yang ingin menghampiri, seandainya kamu sama dia sudah membatasi diri ya di sini. Bisa jadi ada yang mau minta maaf juga, dan ada yang merasa kehilangan ya, tadi aku udah bilang. Bingung nih kalau udah stuck hatinya ke kamu dan dia sulit dekat sama orang lain karena iya cuma ngerasa kliknya sama kamu aja, sama yang lain biasa aja kayaknya. Energi seseorang yang sering mikirin kamu. Kalau cek energi, kalau aku bilang energi berarti energi dia sekarang. Kalau aku bilang energi dia ke kamu berarti itu ke kamu. Kalau aku nggak ada bilang ke kamu berarti ya energi dia sendiri gitu ya.
Paham kan? Paham lah. Energi seseorang ini lagi fokus ke dirinya sendiri, banyak melakukan hal-hal yang bikin dia happy, bikin dia senang tanpa ada gangguan dari luar. Mungkin beberapa juga ada yang kayak nggak mau diganggu atau males diganggu, dan energinya dia lagi galau. Ada sih kayak 1 atau 2 orang temennya yang kayak sama dia, terus spending time bareng, main fun, entah teman dari mana ya, bestie atau teman kerja, teman kantor, teman kuliah, siapapun lah ya. Energinya memang lagi nggak baik-baik aja sih, lagi negatif. Makanya berusaha melepaskan nih, pengen lebih clear energinya dia. Overthinking tak apa yang dia pikirin, kusut banget. Ada yang merasa sedih, sakit hati, tapi masih kepo nih sama seseorang. Kepo apa ya? Kepo seseorang atau kepo sama apa? Kayak ngerasa ini ya, kayak lagi memantau sesuatu dari kejauhan, kayak mau tebar pesona, mencari perhatian seseorang juga ya, walaupun ada patah hati sedih-sedihnya. Ada sesuatu yang mengalihkan pikiran dia ke hal lain. Misalnya dia harusnya fokusnya apa, tapi dia jadi mikirin yang lain gitu ya. Lagi mencoba bertahan di keadaannya saat ini. Ada yang tersinggung, tersakiti karena perkataan seseorang juga. Ada yang sakit hati tapi berusaha menyembunyikan rasa sakit hatinya itu. Ada yang berusaha baik-baik aja, kayak oke, everything is okay menurut dia, walaupun dia sebenarnya nggak baik-baik aja. Udah itu aja ya gengs. Aku udah sama-sama zodiak seseorang yang sering mikirin kamu. Kalau kalian ngerasa kayak ih nyebelin banget ya nih si Raisa gantung lagi enak-enak pesudahan, bukankah kita semua memang merasa digantung dalam hidup ini? Ya, dileburin ke dunia gitu, disuruh berenang sendiri menyelami dunia ini, ya kan? Gak ada yang ngajarin bagaimana cara bertahan hidup. Digantung sama Tuhan ya, tahu-tahu nanti disuruh balik ya ke surga. Amin kalau masuk surga ya. Ada zodiak Cancer, Aquarius, Gemini, Leo, Sagittarius, Libra, Taurus, Aries. Inisial seseorang yang sering mikirin kamu. Jangan terlalu dianggap serius banget ya omongan-omongan perkataan aku. Kadang itu tuh cuma kayak gurauan dan sendawan. Emang ada sendawan? Ada ya, apa sih, nggak tahu lah. Udah malam nih guys, sudah 11:30. Pokoknya jangan take seriously apa ya yang aku omongin. Kita fun aja, seru-seruan ya. Kalau serius itu kalian dengerin ceramah atau baru serius. Ada huruf A, J, P, K, F, L, W, C, B, S, dan N. Oke, itu aja ya gengs. Thank you for watching. Don't forget stay positive and share my soul. Bye.